Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Suryani dengan NIM 33 2017 015. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi suku banyak untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian matematika SMA. Mari kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memenuhi tugas mata kuliah kajian matematika sekolah menengah atas, yaitu pada materi suku banyak. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan. Saya yang bernama Apri Suryani dengan NIM 33 2017 015, mahasiswi aktif dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini dari mind mapping yang telah saya buat mengenai materi suku banyak, yaitu terdapat 3 komponen. Yang pertama, algoritma pembagian suku banyak. Yang kedua, teorema sisa dan teorema faktor. Dan yang ketiga, akar-akar rasional dari persamaan suku. Dari ketiga komponen tersebut, dibagi lagi menjadi beberapa komponen seperti mind mapping yang telah saya buat ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu suku banyak. Nah, seperti yang di mind mapping tadi, yaitu materi suku banyak terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, algoritma pembagian suku banyak. Yang kedua, teorema sisa dan teorema faktor. Dan yang ketiga, akar-akar rasional dari persamaan suku. Sekarang kita ke yang bagian 1, algoritma pembagian suku banyak. Dari algoritma pembagian suku banyak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian dan nilai suku banyak. Yang kedua, derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa. Dan yang ketiga, hasil bagi dan sisa pembagian. Sekarang ke yang 1, pengertian dan nilai suku banyak. Pengertian suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1, X pangkat N dikurang 1, ditambah AN dikurang 2, X pangkat N dikurang 2, ditambah titik-titik ditambah A1X ditambah A0. Sedangkan yang B, nilai suku banyak. Suku banyak dengan derajat N dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1, X pangkat N dikurang 1, ditambah AN dikurang 2, X pangkat N dikurang 2, ditambah titik-titik, ditambah A1X ditambah A0, di mana N anggota bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0. Nilai suku banyak dapat dilakukan dengan 2 cara berikut. Yang pertama, menggunakan cara substitusi, dan yang kedua, cara skematik atau Horner. Pengertian dan nilai suku banyak sudah. Sekarang masuk ke yang kedua, yaitu derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa. Derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat pada suatu suku banyak. Jika suku banyak ditulis AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1, X pangkat N dikurang 1, ditambah AN dikurang 2, X pangkat N dikurang 2, ditambah titik-titik, ditambah A1X, ditambah A0. Maka derajat dari suku banyak tersebut adalah jika suku banyak fx berderajat N dibagi oleh fungsi berderajat 1 akan menghasilkan hasil bagi berderajat N dikurang 1, dan sisa pembagian berbentuk konstanta. Sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu hasil bagi dan sisa pembagian. Yang pertama, pembagian suku banyak oleh bentuk linier AX ditambah B. Pembagian suku banyak dengan pembagi X ditambah K yang telah kamu pelajari dapat dijadikan dasar perhitungan pembagian suku banyak dengan pembagi AX ditambah B. Sedangkan yang B, pembagian suku banyak oleh bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pembagian suku banyak dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0 dapat dilakukan dengan cara biasa. Apabila AX kuadrat ditambah BX ditambah C tidak dapat difaktorkan. Sedangkan jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan, dapat dilakukan dengan cara Horner. Sekarang ke yang kedua, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Dari teorema sisa dan teorema faktor ini dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama, penggunaan teorema sisa, yang kedua, penggunaan teorema faktor, yang ketiga, penyelesaian persamaan suku banyak, yang keempat, pembuktian teorema dan
yang keempat, pembuktian teorema sisa dan teorema faktor. Sekarang masuk ke yang pertama, penggunaan teorema sisa. Penggunaan teorema sisa yaitu yang pertama, yang A, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Teorema sisa 1, jika suku banyak fx dibagi x dikurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Sedangkan untuk teorema sisa 2, jika suku banyak fx dibagi ax ditambah b, maka sisa pembagiannya adalah f dikurang b per a. Sedangkan yang B menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Teorema faktor 3. Jika suku banyak fx dibagi x dikurang a dikali x dikurang b, maka sisanya adalah px ditambah q, di mana fa sama dengan pa ditambah q dan fb sama dengan pb ditambah q. Sekarang ke yang kedua, yaitu penggunaan teorema faktor. Nah, teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linier dari suku banyak. Perhatikan teorema faktor berikut ini. Jika fx suatu suku banyak, maka x dikurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Sekarang ke yang ketiga, penyelesaian persamaan suku banyak. Mencari penyelesaian persamaan suku banyak sama halnya dengan menentukan akar-akar persamaan yang memenuhi fx sama dengan 0. Kita dapat menyelesaikan persamaan suku banyak dengan menentukan faktor linier. Jika fx suatu suku banyak, maka x dikurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika k akar persamaan fx sama dengan 0. Sekarang ke yang keempat, yaitu pembuktian teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama, pembuktian teorema sisa. Teorema sisa 1 menyatakan bahwa jika fx dibagi x dikurang k, maka sisa pembaginya adalah fx. Sedangkan untuk yang pembuktian teorema sisa 2 menyatakan bahwa jika fx dibagi ax ditambah b, maka sisa pembaginya adalah f dikurang b per a. Sedangkan yang ketiga, pembuktian teorema faktor menyatakan bahwa jika fx suatu suku banyak, maka x dikurang h merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fh sama dengan 0. Sekarang ke yang ketiga, yaitu akar-akar rasional dari persamaan suku. Akar-akar rasional dari persamaan suku dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, menentukan akar rasional dan yang kedua, sifat-sifat akar persamaan suku. Sekarang kita masuk ke yang menentukan akar rasional. Jika diketahui suatu suku banyak fx dan x dikurang a adalah faktor dari fx, maka a adalah akar dari persamaan fx atau fa sama dengan 0. Sedangkan yang sifat-sifat akar persamaan suku banyak, yaitu yang a untuk suku banyak berderajat 2, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan yang b untuk suku banyak berderajat 3, yaitu ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Sedangkan yang c untuk suku banyak berderajat 4, yaitu ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah-salah dalam video pembelajaran dari saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.